Jumpa lagi dengan gue, CEO Flourishman. Teman-teman, gue pengen bagi-bagi uang giveaway untuk program BTS atau Bincang Tentang Sukses di channel YouTube Flourishman. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan giveaway ini, kalian wajib like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga, kalian harus kasih kesimpulan di kolom komentar di setiap episode video BTS yang gue posting. Untuk yang beruntung akan mendapatkan 100.000 per episodenya. Dan uang ini akan gue bagikan sampai 100 episode program Bincang Tentang Sukses. So pastikan lo ya yang jadi pemenangnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Flourishman. Salam pebisnis muda. Video ini dipersembahkan oleh Flourishman. Flourishman dibutuhkan pria. Oke, halo teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Andika Ramadan, CEO Flourishman. Sekarang saya sudah kedatangan tamu spesial namanya Mas Solikin dari Surabaya. Mas Solikin adalah seller yang berprestasi di Surabaya. Bahkan kemarin di Annual Award tahun 2020, di mana Mas Solikin ini masuk dalam jajaran 10 seller Flourishman dengan pencapaian omset terbaik pada tahun 2020. Oke, Mas Solikin, apa kabar, Mas? Alhamdulillah, baik. Baik ya, Mas ya? Siap. Luar biasa sehat ya? Oke, Mas Solikin, sebelumnya terima kasih sudah mau diundang ke acara program Bincang Tentang Sukses di channel YouTube-nya Flourishman. Nah, jadi memang Mas Solikin kita undang karena memang kita tahu nih, Mas, secara penghasilan dan omset Mas Solikin ini sudah cukup baik di Flourishman ya, dan bisa jadi inspirasi buat seller-seller lain. Bahkan tahun lalu Mas Solikin kita undang ya, Mas, ke Annual Award, datang ke Jakarta dan dapat penghargaan langsung dari kita sebagai 10 seller terbaik yang memang cukup diacungi jempol secara pencapaian tahun 2020. Oke, Mas Solikin, jadi banyak sekali orang-orang yang mungkin bisa jadi melihat kesuksesan ataupun pencapaian orang lain ya dari hasilnya aja. Padahal sebenarnya belajar dari proses bagaimana Mas Solikin mendapatkan pencapaian sebesar ini itu penting juga buat diketahui sama banyak orang. Nah, Mas Solikin bisa nggak sih Mas Solikin cerita nih ke saya dan teman-teman yang nonton di video ini, sebenarnya perjalanan hidup Mas Solikin ya dari kecil sampai sekarang, apakah Mas Solikin memang sudah berkecukupan sejak kecil atau memang Mas Solikin memang hidupnya dipenuhi dengan perjuangan gitu loh, Mas? Bisa ceritain nggak, Mas? Siap. Alhamdulillah, memang dari dulu kami dari keluarga kecil dan petani, Bapak Ibu dari kalangan petani, tapi selama itu alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Jadi apapun kekurangan kita itu kita nikmati dan kita syukuri, kita jalani dengan ikhlas. Memang semua itu penuh lika-liku dan perjuangan dalam kehidupan. Gitu, Mas. Terutama sendiri waktu-waktu masa-masa kecil, masa-masa sekolah, itulah perjuangan saya sehingga bisa memotivasi saya dari kecil supaya saya ke depan nanti kalau besar nanti saya seperti apa. Jadi selama itu tetap saya perjuangkan meskipun ada cita-cita yang terhalang dan tidak tersampaikan. Oke, apa tuh, Mas, cita-cita yang terhalang? Cita-cita saya dulu ingin menjadi pendidik juga, guru agama kalau. Guru agama ya. Oke. Jadi rencana dulu saya itu setelah lulus sekolah SMP, saya itu ingin melanjutkan SMA. Setelah SMA, rencana saya kuliah sambil ngajar. Karena saya waktu SD itu sudah punya pandangan. Saya SMP, daftar sekolah SMA atau SMU, nanti saya ke jurusan tinggi, saya bisa kuliah sambil ngajar. Ternyata semua itu terhalang. Karena biaya? Karena biaya juga. Oh, berarti Mas Solikin nggak pernah sempat merasakan kuliah? Nggak pernah, SMA pun nggak pernah. Oh iya, Mas? Betul. Mas Solikin berarti lulusan SMP. SMP ya? Betul. Oke. Nah, tapi SMA saya tetap daftar waktu itu. SMA tetap daftar? Tetap daftar. Tapi tidak lulus atau bagaimana tuh? Bukan tidak lulus, hanya daftar aja. Soalnya waktu daftar orang tua sudah bilang nggak usah lanjut sekolah, nggak ada biaya. Nggak ada biaya? Betul. Oke, memang waktu itu orang tua kerja sebagai petani, Mas? Petani, memang dominan desa orang petani. Oke, apa yang Mas Solikin lakukan waktu itu pas Mas Solikin nggak bisa sekolah lagi? Apakah memang langsung kerja atau ya jadi anak remaja pada umumnya gitu loh? Saya nganggur aja gitu loh? Langsung kerja. Jadi lulus sekolah 1 minggu saya langsung merantau ke. Itu dalam kondisi masih umur SMA tuh, Mas ya?
Ketika anak-anak lain sekolah, Mas Solikin itu sudah bekerja waktu itu? Sudah bekerja. Oke. Bahkan semasa sekolah pun, waktu SD pun, saya sudah belajar cari uang saku sendiri. Oke. Dengan cara apa tuh Mas dulu waktu SMP? SD. Oh SD ya? Kalau Oke. SMP saya nggak jualan, kan. SD-nya saya itu jualan es lilin itu. Os lilin? Iya, yang pakai tremos. Iya. Yang di apa pakai suara ding ding ding. Betul. Gitu. Oke, Mas Solikin kan tadi bilang kalau Mas Solikin ini memang akhirnya nggak bisa lagi lanjut ke SMA dan berhenti di tingkat SMP. Nah, setelah Mas Solikin itu lulus SMP, apakah Mas Solikin memang ya sudah menganggur aja karena memang nggak sekolah, atau memang Mas Solikin berusaha untuk mencari pekerjaan waktu itu, Mas? Waktu itu saya langsung ikut pekerjaan dengan kakak saya, karena kebetulan waktu itu ya saudara, paman atau kakak saya itu ada kerjaan di daerah Sidoarjo sini. Sidoarjo. Ya, saya ikut kerja jadi kuli batu waktu itu. Kuli batu? Iya. Kuli bangunan? Kuli bangunan. Oke. Gaji itu masih berapa itu? 15.000. 15.000? Iya. Per hari? Per hari. Oh. Nah, beli waktu itu Mas sudah ngerokok. Oh iya. Jadi satu bungkus itu saya jadikan 1 minggu. Oke. Kalau sekarang 24 jam bisa 3 bungkus. Iya, karena uangnya lebih banyak ya. Oke. Nah, Mas Solikin berarti pernah jadi kuli bangunan nih, Mas ya. Nah, setelah jadi kuli bangunan, apalagi Mas pekerjaan yang pernah Mas Solikin lakuin tuh? Pindah-pindah sih Mas. Jadi pembantu di warung. Oh, pernah jadi pembantu di warung? Tuh, warung pinggiran pecel lele Lamongan itu. Ngapain kerjaannya Mas? Sangat berat Bang. Beratnya itu di istirahatnya kurang. Oke. Jadi mulai buka itu misalnya jam 3 ya. Tapi sebelum jam 3 paginya kita kan sudah bangun. Masak apa-apa. Itu jadi kita kurang istirahat, tapi alhamdulillah waktu itu masih kuat berjalan sampai 3 tahunan. 3 tahunan? Ya. Kerja di pecel lele? Di pecel lele. Mulai dari masak sampai cuci piring itu Mas Solikin yang lakuin? Iya, betul. Oke. Terus sempat mau berhenti 1 tahun, si bosnya datang ke rumah, ayo balik. Saya nggak mau balik kalau nggak sampai naikin gaji saya. Oke. Iya. Waktu itu berapa Mas dikasih gajinya sama bos? 150 1 bulan. 1 bulan 150? 150, saya nggak mau balik, terus ditambahi 25, jadi 175. Per bulan? Per bulan. Tahun berapa itu Mas? Masih ingat nggak? 2000 berapa itu? 2002 sampai 2003, 2004. Pas masih usia SMA ya waktu itu ya? Iya, anak-anak ya? SMA. Oke. Nah, terus gimana lagi tuh Mas setelah jadi pembantu di pecel lele? Setelah itu apa lagi tuh? Nah, saya itu keluar, habis itu saya keluar pas kakak saya itu nikah. Kebetulan paman saya yang jualan kue leker itu datang ke rumah. Nah, saya itu nyoba, Man, gimana usaha sampean? Alhamdulillah lancar. Gimana kalau saya juga jualan seperti paman? Iya, ketemu sama paman tuh ya. Iya. Kue leker. Bisa? Gimana kalau saya di Surabaya 1 minggu, saya belajar, setelah itu saya buat rombong. Oke. Gitu. Setelah saya belajar di paman 1 minggu, saya pergi lagi ke Jawa Tengah. Oke. Ke Jepara. Situ saya pinjem modal dari bos yang saya kerjain tadi. Untuk buka usaha? Buka usaha tadi. Oh, jadi memang Mas Solikin sudah mulai terbangun juga kesadaran buat bisnis ya Mas ya? Oke. Setelah dari sana saya balik lagi ke Surabaya, saya buat rombong itu. Alhamdulillah 1 bulan sudah bisa mengembalikan semua. Mengembalikan semua modal yang dipinjam. Oke. Berarti itu pertama kali Mas Solikin memang melakukan bisnis ya Mas ya? Setelah keluar dari sekolah gitu ya? Betul. Oke, Kak. Tapi masih ada lagi waktu itu ya, pengalaman yang sangat baik juga ada. Setelah jualan kue leker itu juga sempat sepi juga, saya banting setir. Saya kembali lagi ke Jepara, jualan lagi. Paman saya juga di sana, bantu paman saya. Nah, disitulah saya pinjam modal lagi. Saya buka warung pecel lele juga. Oke. Di Kediri, perbatasan Kediri sama Malang. Oke. Saya berjalan 1 tahun, setiap bulan itu pin terus. Jadi
Jadi saya hitung total kerugian saya waktu itu 25 juta. 25 juta? Iya. Rugi ya mas ya? Modal hutangan semua. Modal hutangan semua. Dan bingung banget pasti mas ya, harus balikinnya dari mana gitu kan? Iya. Iya. Terus saya mau balik ke kampung halaman saya nggak bisa. Oke. Betul-betul nggak bisa. Jadi tabung LPG itu tadi saya gadekan ke toko, saya buat ongkos pulang. Ke Surabaya? Ke Lamongan. Ke Lamongan. Saking nggak ada uangnya, jadi sampai harus menggadaikan gas LPG. Iya. Ke Lamongan. Oke. Terus setelah pulang ke Lamongan mas? Pulang ke Lamongan saya lari lagi ke Surabaya. Saya lari ke Surabaya, saya kerja jadi kuli bangunan lagi. Jadi kuli bangunan lagi di Surabaya? Jadi kuli bangunan lagi. Waktu itu masih bujang berarti mas? Masih bujang. Belum menikah ya? Belum menikah. Terus mas? Terus setelah jadi kuli bangunan lagi, saya dapat tawaran kerjaan, saya pindah ke Mojokerto menjadi kernet motor trailer. Waktu itu saya sempat 3 tahunan lah menjadi ya riwariwi di jalan. Oke. Jadi kernet, sebenarnya dulu supir kiri. Oke, ya. Nah terus akhirnya menikah mas, ketemu sama istri di Surabaya. Iya. Menikah, saya itu waktu itu masih kerja di Mojokerto. Pas menikah kerja di Mojokerto berarti? Iya, masih montoran itu. Iya. Setelah itu istri saya kontrakkan di Mojokerto. Nah, istri saya ini kan nggak pernah saya dampingi. Setiap malam, setiap hari, 1 minggu kan saya pulang hanya sehari saja. Kadang itu nggak non stop. Nggak ada 24 jam di rumah. Gitu ada CO yang langsung berangkat. Nanti 1 minggu lagi baru pulang lagi. Apakah waktu itu mas pas mas Solikin kerja di Mojokerto secara penghasilan sudah cukup buat anak istri di rumah? Alhamdulillah cukup waktu cukup, itu. Ya. Terus suka dukanya mas, maksudnya kan ketika mas Solikin sudah menikah nih, pasti udah bukan lagi bertanggung jawab terhadap diri sendiri mas ya. Betul. Tapi bertanggung jawab terhadap ada 2 orang yang harus diberi makan di rumah. Siap. Nah, mas Solikin pernah mengalami masalah keuangan nggak sih mas selama menikah gitu loh? Artinya pernah mas berarti ya? Oke. Apalagi apa pengalaman terpahit mas? Pernah nggak sampai bahkan mas Solikin buat mungkin beli nasi aja nggak bisa gitu? Waktu itu habis dari Mojokerto, istri kan nggak kerasan di Mojokerto. Saya boyong lagi ke Surabaya, otomatis di Surabaya saya kan nggak punya pegangan kerjaan. Iya. Pengangguran lagi. Oke. Saya kerja lagi di kulit bangunan lagi beberapa bulan. Saya coba ngelamar di pabrik, keterima di pabrik. 1 minggu gajian waktu itu 200 ribu per minggu ya mas? Oke. Per minggu. Oke. Jadi buat kehidupan sehari-hari ya kurang ya mas? Kurang. Kalau cukup nggak cukup, pasti kurang. Pasti kurang ya mas. Terus untuk makan sehari-hari gimana waktu itu mas? Masih jalan terus. Sempat waktu itu saya kena dipecat lagi, keluar dari kerjaan. Itu saya nganggur 1 bulan. Saya cari kerjaan, kerja di ekspedisi, berangkat jam 9 kurangnya sampai jam 1, jam 2 malam. Jam 9 berangkat lagi. Saya jalan hanya 4 hari, saya nggak kuat. Istri saya bilang, kalau nggak kuat sudah berhenti aja gitu. Setelah itu saya kerja lagi di bangunan, ikut paman saya, diajarilah sama paman saya gimana cara di lapangan. Nah, saya dikasih ilmunya, itu saya dikasih lapangan. Kalau ada orang mau renovasi rumah silakan kerjakan. Alhamdulillah waktu itu saya sudah punya relasi untuk pembangunan renovasi rumah itu. Saya terjun. Oke. Mas, tapi maaf mas, tadi kan mas bilang istri sempat menyarankan mas untuk selesai bekerja gitu ya. Betul. Nah, apakah memang istri ini tipe pengertian banget berarti mas ya kalau saya menilai ya? Maksudnya lebih baik mas Solikin berhenti bekerja dibandingkan harus keluar pagi pulang malam kayak gitu kan. Nah konsekuensinya kan pasti mas Solikin sulit lagi nih dalam hal keuangan gitu mas. Nah gimana respon istri waktu itu mas? Ngelihat mas Solikin ini, mohon maaf maksudnya dalam kondisi ya tidak seperti sekarang, dulu hampir susah buat cari uang gitu loh mas. Alhamdulillah istri saya itu istri yang sabar, kuat dan tabah, siap menemani saya dalam perjuangan saya, dalam posisi 0 sampai saat ini
Bahkan sampai saat ini istri saya menyarankan keluar dari kerjaan saya, tapi saya yang masih belum mau. Sampai saat sekarang ini, sampai kesuksesan yang kita raih bersama, istri saya menyarankan keluar saja dari kerjaan, sampai fokus sama bisnis sampean, tolong bantu saya di rumah, bilang gitu sama saya. Cuman saya yang masih belum siap. Oke Mas Solikin, tadi kan Mas Solikin bilang memang Mas Solikin alhamdulillahnya nih Mas ya punya istri yang pengertian, menemani Mas Solikin dari masa susah sampai sekarang ya Mas bisa berhasil nih di Klorismen. Nah Mas Solikin itu pernah nggak Mas sama istri itu bahkan dulu sampai susah untuk makan sehari-hari gitu loh, karena memang dulu susah Mas untuk mencari uang gitu loh? Sangat pernah, karena waktu itu juga saya pernah mengalami kondisi ekonomi terbawah. Saya sepulang kerja inginnya kan istirahat, makan yang enak seperti orang-orang lain. Ternyata waktu itu sepulang kerja saya bilang lapar gitu. Dikasih jam istri saya hanya nasi, nggak, memang betul-betul nggak ada uang sama sekali. Jadi pas Mas Solikin pulang waktu itu memang istri cuman bisa kasih nasi sama garam waktu itu Mas? Garamnya saya ngambil sendiri. Garamnya ngambil saya sendiri? Saya nggak tega kalau ngasih ke saya garam. Cuma memang istri nggak bisa masak karena cuma ada nasi waktu itu? Iya, jadi saya ambil garam sendiri di dapur. Saya makan sambil nangis, istri saya juga nangis. Oke ya teman-teman, jadi itu kisah inspiratif ya dari Mas Solikin. Jadi Mas Solikin yang sekarang omsetnya sudah puluhan juta ternyata pernah mengalami masa paling menyedihkan di kehidupannya. Bahkan untuk makan aja dulu sampai tidak memiliki lauk gitu loh. Jadi teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran dari Mas Solikin ya. Nggak ada kata menyerah terhadap keadaan. Kalau kalian menyerah, apa alasan kalian menyerah? Harusnya dengan mendengar cerita dari Mas Solikin ini teman-teman jadi jauh lebih semangat kayak gitu. Nah jadi Mas Solikin berarti memang pengalaman masa lalu yang bisa dibilang menyedihkan itu ya Mas Solikin, yang membuat Mas Solikin tuh ya bisa semangat sampai hari ini gitu Mas. Iya kan? Ya memang motivasinya adalah istri dan anak Mas Solikin yang ada di rumah gitu kan. Gitu loh. Nah kalau sekarang Mas Solikin nih Mas pasti bersyukur banget ya Mas, karena sudah tidak seperti dulu lagi kan. Betul. Sekarang bisa ngajak anak istri untuk makan enak, sudah pasti ya Mas ya. Pasti. Sudah bisa ngajak anak istri mungkin jalan-jalan gitu kan Mas. Nah Mas Solikin kan tadi bilang nih pencapaian Mas Solikin tuh sudah cukup baik. Nah pencapaian baiknya tuh di Klorismen tuh sudah di angka berapa sih Mas sekarang? Kurang lebih antara 25 sampai 30. 25 sampai 30 juta ya. Nah, dari 25 sampai 30 juta itu Mas Solikin sudah memberikan apa aja nih Mas ke anak istri gitu loh, yang Mas Solikin ingat ya dari pencapaian bisnis. Karena kan mereka yang menemani Mas Solikin dari Mas Solikin belum punya apa-apa sampai sekarang gitu kan. Waktu itu termotivasi anak saya. Anak saya kan cewek. Dulu masih kos satu petak. Iya. Kita punya anak cewek kan gak enak juga. Betul, iya. Bilang sama saya, Pak, masa kok satu petak, kontrak dong gitu. Saya nggak jawab, saya yang situ tapi termotivasi dari situ. Nah, sebelum saya waktu itu saya masih ngekos, tapi saya lihat kebutuhan anak juga. Itu waktu itu anak masih seusia anak saya sudah pakai motor sendiri, bisa jalan-jalan, anak saya nggak bisa. Iya. Gitu kemana-kemana minta antar saya. Karena memang tidak ada kendaraan waktu itu. Tidak ada kendaraan. Dari situ saya beranikan diri adalah sebagian uang dari hasil bisnis. Dari hasil bisnis saya beranikan untuk itu beli kendaraan untuk anak. Oh jadi memang Mas Solikin dari hasil bisnis ini berhasil memberikan sepeda motor ya? Betul. Untuk anak ya? Oke, alhamdulillah luar biasa. Setelah dari sepeda motor itu, dari ngekos, sekarang alhamdulillah meskipun belum bisa beli rumah, saya sudah bisa merubah kehidupan saya lebih baik untuk kontrak rumah. Betul Mas. Nah Mas, saya pengen tahu Mas,
tadi nih cerita yang Mas Solikin ceritain ya tentang pengalaman hidup sama istri, bahkan ini saya pun sempat terharu ya dengarnya Mas ya, karena sampai ketika Mas pulang istri cuma bisa ngasih nasi. Nah sebenarnya Mas pada saat itu ya Mas ya, Mas Solikin kan bahkan sampai sedih banget ketika cerita. Apa sih Mas yang ada di pikiran Mas Solikin? Pasti apa mungkin ya, maksud saya tuh Mas Solikin tuh punya janji di dalam hati Mas Solikin gitu loh, suatu saat kalau saya mungkin nanti jadi kaya, saya berhasil, ya insya Allah kehidupan kita nggak seperti ini. Ada nggak sih Mas kata-kata kecil gitu dalam hati Mas Solikin yang berucap kayak gitu loh, waktu itu pas dalam keadaan sulit? Ada Mas. Jadi waktu itu dalam hati saya, masa hidup saya kok seperti ini terus? Saya ini laki-laki, pemimpin rumah tangga. Mau saya bawa kemana anak istri saya ini? Mau kasih makan apa anak istri saya? Ini kalau saya seperti ini terus, kan gitu. Jadi setelah itu saya termotivasi, terbangun mental saya, bangkitlah semangat saya. Saya selalu berpikir positif, terus semangat. Mudah-mudahan ke depan saya bisa menghidupi, mensejahterakan keluarga saya senyaman mungkin, sebahagia mungkin. Tidak seperti di masa lalu ya Mas ya. Luar biasa ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri ya perjuangan Mas Solikin, betapa kerasnya kehidupan Mas Solikin di masa lalu, bahkan sampai untuk makan aja itu tidak pakai lauk, dan Mas Solikin pernah merasakan makan pakai garam. Nah kalau misalnya ada di antara teman-teman sekarang yang mungkin merasa hidupnya kok susah banget, hidupnya kok kesulitan terus, ya teman-teman bisa lihat dari kisah hidup Mas Solikin gitu loh. Bahkan Mas Solikin sekarang dari hasil bisnis sudah bisa membelikan sepeda motor ya Mas ya. Sepeda motor loh teman-teman. Dulu untuk beli lauk aja Mas Solikin merasa kesulitan, tapi sekarang Allah membayar hasil kerja keras Mas Solikin dengan omset yang tidak kecil, tapi omsetnya sudah di angka puluhan juta. Nah Mas Solikin, saya pengen tanya sama Mas Solikin nih, sebenarnya bagaimana sih cara Mas Solikin itu berjualan sampai akhirnya Mas Solikin bisa punya omset bagus nih Mas? Bisa dikasih tahu nggak Mas ke teman-teman? Gini, biasanya saya kalau keluar rumah itu tas saya nggak pernah kosong. Tas nggak pernah kosong kalau keluar rumah? Okay. Saya tetap bawa produk Chlorismen. Kalau saya kan hobinya ngopi. Ngopi ya? Ada teman telepon, yuk ngopi, saya berangkat. Tapi tas saya ini nggak pernah kosong. Nggak pernah kosong, ya, oke. Saya siapkan itu Chlorisop atau yang lain itu 3 atau 4. Setelah kita kumpul, saya pajang itu 1. Oke. Lama-kelamaan kan mereka pegang-pegang. Nah, meskipun nggak beli saat itu, suatu saat pasti, Mas, apa tuh produk itu? Waktu itu kan tanya orang kan mungkin malu, soalnya kan banyak orang kan gitu, bisa chat pribadi. Itu sering saya rasakan dan saya alami. Bahkan sering tiap hari itu. Kadang udah langsung saya datang ke rumah sambil ngopi, di situ juga ada keluarganya, saya taruh juga produk semacam itu. Itu secara offline juga. Jadi offline-nya dengan cara seperti itu Mas ya? Betul. Awalnya kenalin ke teman-teman dengan taruh produknya ketika lagi nongkrong ataupun kopi bareng-bareng nih ya. Oke, terus Mas? Yang sering saya bawa semasa pandemi ini, handgel ini. Handgel ya Mas ya? Kita ngopi sebelum pegang, ayo rasain. Ini nggak lengket kok, enak, harum kopi gitu. Dan teman-teman akhirnya pada suka gitu dan akhirnya beli ya? Oke, kalau misal jualan online-nya itu strategi Mas Solikin seperti apa? Apakah memang ada orang yang memang membantu Mas Solikin juga untuk jualan online gitu? Alhamdulillah, kita kan berkeluarga. Di sini saya dibantu anak dan istri saya. Oh, dibantu anak dan istri ya Mas? Oke. Anak saya jualan online, istri saya lewat online. Saya bisa offline dan online. Oke, jadi dua-duanya jalan ya Mas ya? Oke Mas Solikin, kalau untuk Chlorismen sendiri nih, Mas Solikin itu bergabung sama Chlorismen kan sejak tahun 2019 pertengahan nih Mas. Nah prosesnya nih Mas, dari Mas Solikin tahu Chlorismen sampai akhirnya memutuskan buat bergabung tuh bisa diceritain nggak Mas? Awal mula saya juga penasaran juga sama salah satu seller juga dari Chlorismen. Apa sih yang dijual itu? Kok sekiranya ramai banget dan menguntungkan? Betul. Saya lihat perharinya kok terus packing terus, saya juga kan penasaran. Betul. Dari situlah saya sering lihat, saya ditawarin, Mas, nggak mau coba jual ini kan? Gimana caranya? Udah, saya menjual aja dulu. Nah, dari situlah saya coba, saya iklankan dulu di marketplace Facebook. Lama nggak laku-laku, nggak ada yang tanya. 2 bulan baru ada respon dari konsumen. Nah, itu ada pandangan dari saya, wah ini
ini pancingan ini mulai ini. Oke, mulai itu ya, panen ya, panen hasilnya gitu. Dari situlah saya tambah semangat untuk ngiklan terus, terus ada orderan terus. Nah dari situ ditawarin, Mas nggak ingin gabung tak sekalian. Nah dari situlah ada niat gabung jadi seller Clorisman. Oke, nah berarti memang Mas Solikin pertama kali mencoba jualan produk Clorisman itu bahkan tunggu 2 bulan dulu Mas ya, baru ada yang beli ya. Jadi memang prosesnya nggak cepet ya Mas, dari Mas Solikin coba jualan sampai akhirnya dapat orderan, jangka waktunya kan 2 bulan. Iya. Nah setelah Mas Solikin sudah bergabung jadi seller nih Mas, apakah memang Mas Solikin jualannya langsung lancar atau pernah mengalami masa bisa dibilang susah juga buat jualan gitu loh? Semua itu memang butuh proses. Iya. Saya awal mula daftar jadi seller juga mempelajari ilmu marketing yang gimana, yang bagus, juga butuh proses perlahan. Yang penting saya waktu itu optimis, iklan terus, suatu saat pasti akan ada rezeki dan banjir orderan. Oke, dan akhirnya sekarang terbukti ya Mas ya? Terbukti. Banjir orderan ya? Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Sampai omsetnya 30 juta Mas ya, 25 sampai 30 juta. Nah, ini pertanyaan terakhir Mas dari saya. Nah, pesan Mas Solikin nih buat teman-teman di luar sana yang sedang berjuang, yang baru merintis usaha, yang mungkin semangatnya naik turun nih Mas, ketika baru memulai bisnis. Bisa kasih pesan nggak Mas ke teman-teman semua sekarang gitu? Siap, terima kasih. Di sini kami sama-sama seller Clorisman, sama-sama berjuang. Semua juga yang ada di sini, entah itu tidak atau tidaknya, pasti dalam masa-masa sulit juga pernah merasakan. Di sini kita bisnis online harus tetap semangat, optimis, yang serius. Pokoknya iklan terus. Insya Allah suatu saat nanti juga pasti akan menemukan hasilnya dan memetik hasilnya. Yang penting optimis, berpikir positif, terus semangat dan giat untuk beriklan. Luar biasa. Jadi pesan dari Mas Solikin adalah tetap optimis, jangan pernah menyerah dan tetap semangat ya Mas. Dan jangan pernah lupa untuk terus mempromosikan produk Clorisman, promosikan, nanti juga akan memetik hasilnya. Nah, oke teman-teman, jadi memang cerita Mas Solikin ini luar biasa inspiratif. Teman-teman bisa nilai sendiri ya dari ceritanya Mas Solikin tadi. Mas Solikin bukan lahir dari keluarga mapan, bahkan pernah berhenti sekolah karena nggak punya biaya. Nah, kalau teman-teman sekarang mungkin nih ada yang sedang putus sekolah karena kesulitan biaya atau tidak bisa kuliah karena memang teman-teman bukan lahir dari keluarga mapan, jangan pernah menyerah. Karena teman-teman kalau pengen lihat contoh orang yang berhasil tanpa harus mengenyam pendidikan, teman-teman bisa cek itu dari cerita Mas Solikin. Bahkan Mas Solikin pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang itu pekerjaan kasar, seperti jadi kuli bangunan sampai menjadi pembantu di tenda pecel lele kayak gitu loh. Nah, jadi tidak ada alasan teman-teman untuk tidak semangat sekalipun teman-teman saat ini lahir dalam kondisi tidak berada. Lihat cerita dari Mas Solikin, untuk makan pun Mas Solikin pernah kesulitan, bahkan pernah merasakan yang namanya makan nasi dengan garam. Kayak gitu ya. Nah, semoga teman-teman cerita Mas Solikin ini jadi inspirasi buat teman-teman semua dan ada banyak pelajaran yang bisa diambil oleh teman-teman. Nah, Mas Solikin, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Solikin karena sudah mau datang ke podcast kami sebagai narasumber, Mas. Terima kasih banyak untuk cerita-ceritanya, sangat menginspirasi. Saya pun terinspirasi dari cerita Mas Solikin. Dan saya yakin teman-teman yang nonton pun bisa mengambil banyak pelajaran. Nah, teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya sebanyak-banyaknya di channel YouTube Clorisman, terutama di video ini. Teman-teman bisa tuliskan pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari kisah hidup Mas Solikin yang dari tadi ngobrol sama saya di podcast ini. Nanti buat teman-teman yang bisa mengambil pelajaran penting dan komennya bagus, itu akan mendapatkan giveaway dari kami Clorisman langsung. Oke teman-teman, sampai berjumpa di podcast Bincang Tentang Sukses episode berikutnya. Salam pebisnis muda.